Kembali di Property Point CNBC Indonesia, kita lanjutkan dialog kita bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, dan saat ini sudah bergabung bersama-sama ada Sekretaris Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didi Khoirul, dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Nah, jika di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan terkait sejumlah inisiatif dan program strategis PKP yang telah dilakukan selama setahun belakangan, di mana salah satu program strategisnya adalah naiknya kuota KPR FLPP dari semula 220.000 menjadi 350.000. Namun tentu, selain menaikkan kuota, tugas berikutnya adalah memastikan bahwa kuota tersebut bisa diserap. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya sempat menyebut jika penyerapan kuota tidak optimal, dirinya akan menarik dana FLPP. Nah, kita ke Pak Menteri terlebih dahulu, Pak. Bagaimana sih strategi Bapak selanjutnya agar kuota ini dapat benar terserap dengan baik? Ya, pertama tentu saya harus optimis. Seperti Bapak Presiden sangat optimis ya Mbak ya. Kalau nggak optimis ya kita sulit. Saya yakin positif thinking. Kemudian apa yang kita kerjakan? Kembali lagi kita nggak bisa kerja sendiri. Tentu kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait. Misalnya dengan OJK itu teman-teman pengembang dan masyarakat yang mau mengajukan kredit kan banyak terkendala dengan slik OJK. Saya temuin 4 kali OJK bersama para pengembang. Akhirnya diberikan surat dari Pak Dian waktu itu OJK untuk diserahkan kepada banknya bahwa waktu itu ya kalau ada pinjol dan sebagainya itu diserahkan kepada otoritas bank masing-masing. Jadi kita mesti kawal gitu. Kalau ada kesulitan-kesulitan itu kita nggak bisa diam aja gitu. Baliknya juga kami mendirikan semacam selama ini kan kalau pengembang sudah ada persatuannya, asosiasinya seperti REI, Himpera, Apersi, Asprumnas, Asprumnas Jaya gitu ya. Kami juga membuat asosiasi daripada warga daripada perumahan subsidi dan juga rusun, kan ada 2 itu supaya ada check and balance juga, dan itu sebelumnya nggak pernah terjadi karena kalau asosiasi dari dulu udah puluhan tahun lalu, kayak REI udah puluhan tahun lalu tuh, tahu saya ya. Nah, jadi kita membuat ekosistem ini jadi jelas bicaranya sama siapa. Ada asosiasi, kalau ada misalnya aspirasi waktu bulan Juni saya ingat kurang lebih teman-teman asosiasi ngirim surat kepada saya, tolong minta diperjuangkan supaya PPN ditanggung pemerintah supaya bisa dibebaskan di bawah 2 miliar. Ya, dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan di bidang perumahan ini. Menurut saya dari saya diskusi, saya cek itu alasannya benar, ya saya sampaikan kepada Menteri Keuangan dan itu bisa disetujui gitu loh. Ya, jadi tentu ada juga kayak tadi slik OJK ada kendala, ya kita sama-sama gitu bertemu dengan OJK. Nah, jadi nggak bisa kita biarkan mereka sendirian tanpa kita bantu, kita supervisi, kita dampingin gitu. Jadi soal-soal begitu banyak gitu. Sebaliknya juga konsumen harus kita lindungi. Saya koordinasinya cukup baiklah dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dengan Badan Perlindungan Konsumen itu yang punya negara yang di Menteng Jalan Jambu, yang satu YLKI. Jadi kenapa masalah-masalah di bidang perumahan cukup banyak. Ya kita coba bantu untuk selesaikan, mediasi, mencari dengan cara kekeluargaan solusinya seperti apa. Ya sudah cukup lumayan, contoh seperti Meikarta sudah mulai ada pembayaran beberapa kali ya, gitu. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari masalah gitu kan. Kita harus mencari solusi dari masalah yang ada. Saya pikir itu yang kita lakukan dan kami yakin karena ya dengan kerja keras kita turun, saya rasa mungkin sudah Pak Heru udah ada nggak kita turun ke perumahan subsidi kalau 40-50 udah ada kali ya? Udah ada. Dari Bapak. Udah ada ya? Ya, saya rasa 40 perumahan mungkin udah. Besok kita ke Sumatera Utara 3 ya? 3. Minimal 3 Pak. Minimal 3. Jadi kita mesti lihat, kasih semangat, ketemu dengan pengembangnya, ketemu dengan warganya. Terus tanya apa sih, bagaimana, happy nggak? Airnya gimana? Bocor nggak?
sampahnya gimana, kan mesti kita dengerin supaya ada solusinya. Tadi kayak staf di sini ada yang bilang, Pak kami di sini, oke, masalahnya apa? Nanti kita coba fasilitasi, kan seperti itu. Jadi ya kita mesti buat kebijakan yang mendengarkan semua pihak, tapi juga kita mesti turun ke lapangan untuk kawal kebijakan itu. Nggak bisa kalau di Indonesia kita hanya di belakang meja aja, nggak ngecek sampai lapangan, nggak sampai di lapangan, betul-betul di lapangan. Dan ketemu warganya, ketemu pengembangnya, ketemu pemerintahnya, sehingga kita bisa lihat gitu, bisa langsung gitu dengerin, dan mereka bisa komplain, mereka bisa kritik, dan kita sebagai pejabat publik ya harus siap menerima kritik gitu loh. Karena nggak mungkin juga kita sempurna, kita pasti banyak kekurangan, dan kita perbaiki kalau ada kekurangan itu. Oke Pak. Lalu sekarang saya ke Pak Heru Pak. Bagaimana BP Tapera mengebut penyerapan kuota FLPP ini, dan gimana Bapak tadi bilang mengawal, bagaimana cara BP Tapera mengawal semua program-program ini? Ya, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ya, bahwa kita sangat optimis untuk pencapaian target 350.000 tahun 2025, walaupun ini merupakan tantangan karena pertama kali BP Tapera mendapatkan alokasi kuota terbesar sepanjang sejarah FLPP ya. Biasanya kita mengelola sekitar 200-220.000 paling tinggi ya. Ini 350.000, ada kenaikan sangat signifikan. Tentu kami melakukan upaya-upaya ofensif nih ya, dari sisi demand, kemudian dari sisi supply. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan dari sisi demand bagaimana kita terus mengupayakan program-program promotif ke berbagai segmen MBR, ya kebijakan segmentasi yang didorong juga oleh beliau. Yang kita upayakan ada upaya-upaya secara ofensif ya, secara lebih intens ya ke berbagai segmen MBR supaya semua MBR itu mendapatkan akses informasi yang sama, mendapatkan akses kesempatan yang sama untuk bisa mengakses FLPP ini gitu ya. Kemudian juga tadi upaya untuk mengatasi permasalahan sisi demand, tingginya penolakan bank atau repayment capacity yang bisa diproses oleh bank karena slik OJK dan lainnya, itu juga kita upayakan ya. Kami sudah pernah menyampaikan juga bahwa kita sudah pernah menyampaikan data ke OJK yang ada di sistem kami, ada kurang lebih 111.258 data yang belum diproses lebih dari 6 bulan oleh bank. Itu juga kita sampaikan ke OJK dan sudah dilakukan one on one dengan masing-masing bank penyalur ya. Kita lakukan upaya telemarketing, outbound marketing, bekerja sama dengan Kemenaker ke beberapa kantong industri, upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat ya dan potensial demand bahwa ada alokasi FLPP yang tinggi di tahun ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria untuk bisa mengakses. Dari sisi supply kita berkolaborasi intens dengan teman-teman pengembang untuk terus meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ya, di catatan sistem kami di Sikumbang, sistem informasi kumpulan pengembang masih ada kurang lebih 780.000 kafling siap bangun yang perlu terus didorong gitu ya. Terus kemudian hasil peminatan di Sikasep ya, pendaftaran orang yang ingin mengakses KPR FLPP per hari ini sudah di angka 271.000 atau 77% dari target 350.000 gitu ya. Itu yang sudah terproses saat ini ya, realisasinya sudah 196.000. Jadi kalau dari mulai seminggu yang lalu pada saat proses akad massal ada peningkatan realisasi 15.000. Ini kan hal yang terus kita upayakan ya, bahwa ada optimisme menjelang akhir tahun biasanya memang ada lonjakan dari sisi penyaluran dan percepatan proses oleh teman-teman perbankan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya kita ke Pak Sekjen. Kebijakan sektor pemerintahan saat ini seperti apa Pak? Khususnya untuk dari sisi pembiayaannya Pak. Ya, makasih Mbak Kris. Jadi pembiayaan dari pemerintah itu pada awalnya kan tergantung pada APBN. Kalau dari APBN kita hanya sekitar 3,4 triliun ya Pak Menteri ya pada awalnya anggaran kita dari 5,27, kemudian ada efisiensi, FLPP juga hanya sekitar 23 triliun. Tapi kemudian Pak Menteri difasilitasi tadi dengan arahan Presiden, kemudian DPR, kemudian berbagai dukungan dari Menteri Keuangan, Gubernur BI dan sebagainya mengembangkan sistem pembiayaan ini menjadi berbagai instrumen. Sehingga mencapai kami hitung sekitar 262 triliun ini Pak Menteri. Ya, bahwa FLPP yang kemudian 23 triliun tadi menjadi 45 triliun.
ya dengan burden sharing BI. BI punya komitmen 200 triliun burden sharing kepada pemerintah, diantaranya 45 triliun adalah untuk FLPP. Pelonggaran GWM BI yang semula 9% menjadi 5%, yaitu 23 triliun menjadi 4%. Ini menghasilkan tambahan likuiditas 83 triliun. Itu menghasilkan 100.000 rumah komersial ya yang akan menjadi transmisi kreditnya. Kemudian ada GOR perumahan 130 triliun untuk ekosistem perumahan mulai dari developer, toko bangunan sampai ke semua dari supply chain dari sektor perumahan. Nah, ini yang menghasilkan pembiayaan yang kreatif tadi. Ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah bukan hanya APBN tapi keseluruhan sistem pembiayaan, sinergi fiskal dan moneter. Ini yang membuat tadi target rumah dari 220.000 FLPP menjadi 350.000, GOR perumahan bisa menghasilkan sampai 440.000, kemudian PPN DTP ini juga bisa menghasilkan sampai 40.000 rumah. Demikian Mbak Kris. Oke, baik. Lalu selain terserap, tentunya target lainnya adalah tepat sasaran begitu ya. Terlebih untuk menyelesaikan masalah backlog kepemilikan rumah 9,9 juta di seluruh Indonesia. Nah, untuk pertanyaan ini untuk Bapak Menteri, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa penyerapan kuota ini bisa tepat sasaran, Pak? Kita akan konsisten dengan rapat kabinet dengan Bapak Presiden dan semua menteri bahwa data yang dipakai itu data dari BPS. Nanti BPS satu-satunya adalah sumber data. Dan kami sudah MOU dari beberapa bulan yang lalu ya sama BPS, jadi ya datanya dari situ. Yang harusnya nggak mungkin tidak tepat lagi karena satu sumber data dan BPS juga objektif, sangat profesional dan juga bersedia kalau ada masukan untuk memperbaiki datanya, tidak harus menunggu 1 tahun. Dan kami juga dievaluasi kinerja kami oleh BPS. Seperti Mendagri kan dia menjalankan tugas menjaga inflasi. Senin pagi itu Pak Tito dan tim selalu rapat dengan gubernur, bupati, wali kota untuk mengevaluasi apa yang perlu diintervensi supaya inflasi tetap terjaga. Jadi tadi saya mau mungkin dalami, kami itu punya 3 nih penyerapan. Makanya ya saya senang lah ya. Kesempatan ini saya juga terima kasih pada tim kami ya, Pak Sekjen, Irjen, Dirjen, semua direktur, eselon 1, 2, 3, 4, kepala balai, satker. Kita punya 3 tuh untuk penyerapan. Satu apa yang ada di APBN. Di APBN itu ada program BSPS tadi, ada PSU, ada perbaikan kawasan kumuh ya. Itu kira-kira di situ lah. Rumah susun itu ada di APBN. Yang kedua di tempatnya Pak Heru, yaitu FLPP yang 350.000 ini. Itu PR kami yang kedua, karena terbesar sepanjang sejarah. Nah yang ketiga GOR perumahan 130 triliun. Jadi kami ya memang ya lumayan ya kerjanya ya, karena ada 3 hal yang memang kami kerjakan ya, dalam setahun ini. Yang sebenarnya GOR perumahan baru baru jalan September ya. September. Karena baru semua administrasi legalnya baru selesai. FLPP baru bulan Maret atau April? Mei, Pak. Mei ya, bahkan Mei. Jadi bukan dari awal tahun, jadi kita harus ngebut. Tapi ini sekali lagi menunjukkan dukungan dan kepercayaan dari semua pihak, terutama Bapak Presiden Prabowo. Karena ini nggak ada, waktu saya jadi menteri, nggak ada itu GOR perumahan, ada nggak? Nggak ada. FLPP 350.000 nggak ada ya. Jadi ini bukan dari awal gitu loh. Tapi kan kita justru harus bersyukur diberikan kepercayaan, dukungan. Ya ini mohon doanya lah. Ya Mbak ya, semoga kita bisa jalanin ini buat rakyat kita. Karena begini, kita itu misalnya BSPS ya. BSPS itu tahun ini kita 45.000. Tahun depan Presiden Prabowo dan DPR RI, Mbak Puan, Pak Dasko itu sama Pak Lazarus naikkan 8 kali lipat jadi 400.000. Jadi tahun depan tuh ada 400.000 rumah rakyat yang direnovasi. Luar biasa tuh keberpihakan Pak Prabowo. Tahun ini 45.000 ya. Jadi naiknya tuh 8 kali, 9 kali. 9 kali. Ya, kurang lebih. Jadi itu, tapi kan tuntutannya penyerapan kan harus berkualitas. Jangan ada korupsi. Kualitasnya tepat sasaran. Tepat sasaran itu salah satu bentuk kualitas. Kemudian ya jangan dikorupsi. Ya kualitasnya harus baik. Jangan asal penyerapan, tapi nanti ada korupsi yang membuat tidak baik gitu. Jadi itu mesti kita jaga semua.
Jadi baik kuantitas penyerapannya maupun kualitas penyerapannya. Makanya timnya kita buat berlapis gitu. Saya terima kasih, betul-betul terima kasih karena saya tahu jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tapera, SMF, ya, perbankan, semuanya asosiasi, ini solid. Kita udah diuji lah. Ya, mungkin 10 bulan ini ujiannya lumayan. Tapi ya saya sudah menemukan orang-orang yang punya hati dan profesional dan siap bekerja keras. Oke, berarti penyerapannya nggak cuma kualitas tapi kuantitas Dan juga. 3 tadi ya, bukan APBN aja. Ada KUR perumahan yang 130 triliun, ada FLPP. rumah subsidi FLPP yang 350.000 rumah dan APBN. Baik. Jadi ini ya begitu ya, siap kerja keras kita ya. Doa semoga sehat-sehat ini. Oke, baik. Lalu selanjutnya pertanyaan ke Pak Sekjen, Pak. Ini tadi Bapak ada sebut tentang KUR perumahan. Nah, untuk KUR perumahan ini target sampai akhir tahun seperti apa, Pak? KUR perumahan itu sebenarnya memberikan akses ya kepada ekosistem perumahan, mulai tadi developer, toko bangunan, kemudian UMKM itu untuk mendapatkan kredit bunga rendah. Jadi cuma 5% subsidi, jadi kalau bunga pasarnya 11%, mungkin membayar hanya 6%. Nah ini targetnya adalah mereka bisa mensuplai seluruh kebutuhan dari yang akselerasi dari perumahan yang difasilitasi dengan berbagai jenis pembiayaan tadi. Ya harapannya sampai dengan akhir tahun akan terserap dengan sangat optimal, baik itu dari sisi suplai. Kalau sisi demand adalah bagaimana UMKM itu akan memperluas usahanya melalui mereka memiliki rumah, membeli rumah untuk membuat usahanya lebih berkembang. Misalkan garasinya, kemudian untuk studio, kemudian untuk etalase, dan seterusnya. Jadi betul-betul perumahannya akan berpihak kepada masyarakat melalui sektor properti dan menyasar kepada UMKM yang akan naik kelas. Mungkin itu. Oke Pak. Perbincangan sebenarnya semakin menarik ya Pak. Tapi kita harus jeda dan setelah ini kita akan membahas target jutaan rumah FLPP yang akan segera disalurkan.